sekali lagi kita serukan namanya yang dahsyat itu atas Israel, Indonesia, dan Ambarawa. Shema Israel, Yahweh tidak jemu-jemunya Bapa Yahweh, kami mau terus menyeru-nyerukan nama-Mu, tidak hanya melalui ucapan bibir kami, tetapi juga melalui setiap perilaku kami ya Bapa, sehingga dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka boleh memuliakan nama-Mu, mereka boleh melihat kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah kembali kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh merayakan Hari Raya Pendamaian, Hari Raya Yom Kippur ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Engkau melakukan sesuatu bagi setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi bagi setiap kami. Kami yang mengalami permasalahan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan memberikan jalan keluar buat setiap kami. Kami yang mengalami keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru. Kami yang datang dengan kegelisahan, Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap kami ya Bapa. Sehingga Tuhan, kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, dan biar kehidupan kami selalu berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman ini terus berbicara, mengubahkan kehidupan kami, membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, iman kami semakin kokoh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Kau kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap peralatan yang kami pakai, supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu, biarlah nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Yom Kippur atau selamat Hari Raya Pendamaian Gemar Katima Tovah. Ya, kiranya nama kita boleh termetera di dalam kitab kehidupannya, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di dalam Samayim. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk ke dalam materi, tetapi saya akan menyampaikan
beberapa hal mengenai Yom Kippur, asal usulnya supaya kita semuanya boleh semakin paham apa itu Yom Kippur dan bagaimana kita kok bisa merayakan Yom Kippur ini. Apa esensinya? Nanti kita akan belajar bersama. Saya yakin mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah mendengar tetapi lupa mungkin ya. Atau bahkan mungkin ada yang baru pertama kali mendengar atau merayakan tentang hari raya pendamaian atau Yom Kippur ini. Sakjane iki apa gitu kan. Sebetulnya apa sih yang membuat kita harus merayakan Yom Kippur. Nah, Bapak Ibu Saudara, asal usulnya itu kita bisa lihat di dalam Imamat, kitab Imamat pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-28. Imamat 23 ayat 28, di sana dikatakan, dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan untuk mengadakan penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimu. Nah, di sini kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara dikatakan wekal melakah lo ta'asu be'esem hayom haseh ki yom kipurim hu lekaper alaikem libne Yahweh Elohikem. Di situ ada kata Yom Kipurim atau Yom Kippur ya. Kenapa Kipurim itu? Karena di sana dikatakan Yom Kippurim untuk kita semuanya begitu. Yom Kippur, Kippur ini artinya atonement atau tobat atau penebusan begitu. Maknanya antara pertobatan atau penebusan dan lebih ke arah penebusan, dan biasanya Yom Kippur ini merupakan hari pertobatan dan pengampunan. Ini merupakan hari di mana dimulainya itu mulai setelah hari Rosh Hasanah sampai Yom Kippur. Jadi rangkaian Yom Kippur ini sebetulnya mulai dari Rosh Hasanah 10 hari yang lalu, saudara. Ini untuk momen untuk kita merenung, mengintrospeksi diri dan bertobat serta mengampuni, dan puncaknya ini adalah di hari raya Yom Kippur ini, saudara. Sehingga kita biasanya bermaaf-maafan ya. Kita juga ada budaya tradisi maaf-maafan, saudara. Meskipun seharusnya kita juga enggak cuma setahun sekali ya kan. Setiap hari, bahkan Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali engkau harus mengampuni saudaramu. Artinya apa? Setiap kali saudara kita berbuat salah, kita harus memaafkan begitu. Dan Yom Kippur ini merupakan, kalau orang-orang Yahudi dianggap sebagai hari raya paling kudus begitu, yang dinanti-nantikan. Karena apa? Karena disinilah imam besar pertama sekali dalam setahun masuk ke dalam bait suci, saudara. Ke dalam ruangan Maha Kudus maksud saya ya, bukan bait sucinya. Kalau bait sucinya secara keseluruhan. Bait suci itu ada 3 ruangan, ada pelataran, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dan imam besar sekali setahun masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Dan itu kalau tidak hati-hati bahaya, saudara. Kalau imam besar tidak dalam kondisi kudus, maka ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, dia bisa mati. Nah, ini luar biasa sekali di dalam Yom Kippur ini, saudara. Nah, kita lihat ada beberapa serba-serbinya ya. Biasanya orang mengucapkan gemar katima tofah. Artinya ini merupakan sapaan tradisional orang Ibrani yang diucapkan sebelum dan juga pada hari raya Yom Kippur. Ya. Ini merupakan hari paling suci dalam tahun Yahudi dan puncak dari musim liburan besar katanya. Nah, apa artinya gemar katima tofah? Artinya diterjemahkan sebagai pemeteraian akhir yang baik dalam kitab kehidupan, yang di dalamnya kita dituliskan pada Rosh Hasanah dan dimeteraikan pada Yom Kippur. Begitu. Jadi harapannya kita, nama setiap kita itu termeterai di dalam kitab kehidupan. Amin. Pastikan diri kita, nama kita termeterai di dalam kitab kehidupan, saudara. Artinya apa? Setiap orang yang ada di dalam kitab kehidupan ini, dia yang akan hidup
kekal sampai selamanya di dalam Samayim, saudara. Dan Rabbi Jonathan Sacks pernah menggambarkan bahwa Yom Kippur ini sebagai hari pengampunan tertinggi, saudara. Karena ini betul-betul sebuah hari raya di mana bangsa Israel ini betul-betul ada merasakan hari penebusan begitu. Bagaimana dengan hari raya Paskah? Ya, Paskah juga begitu. Tapi di dalam Yom Kippur ini mereka melakukan persiapan, betul-betul persiapan dari mulai Rosh Hasanah ini, saudara ya. Dan mereka memaknai bahwa penebusan ini bukan sekedar menghindari hukuman, tetapi juga menyucikan jiwa. Dan mereka sebut dengan kaparah. Kaparah ini adalah ekspresi dari kata menggosok gitu. Menggosok, menghapus kotoran dosa begitu. Baik diri sendiri maupun orang lain. Artinya orang lain yang berbuat salah kepada kita, ya sudahlah, dihapuskanlah. Kita nggak ingat-ingat, kita nggak ungkit-ungkit lagi begitu, saudara ya. Dan ini merupakan penghapusan hukuman dan penghapusan noda dan kotoran. Maka dari itu introspeksinya itu benar-benar panjang, saudara. Nggak cuma sehari. Mulai dari hari raya Rosh Hasanah, mulai dari tahun baru itu introspeksi diri. Nah, saya harap kita semua mulai dari Rosh Hasanah kemarin betul-betul kita introspeksi diri. Kita betul-betul membuat diri kita supaya siap masuk ke dalam Yom Kippur, masuk ke dalam hari raya penebusan yang orang Yahudi bilang hari raya paling suci begitu. Dan kita harapannya bisa nama kita termeterai di dalam kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara supranatural sebetulnya hari raya Yom Kippur ini sudah digenapi di dalam Hamasyah Yeshua. Di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15 kita bisa lihat. Ibrani 9 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi Hamasyah yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang. Melalui tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu artinya bukan termasuk ciptaan. Bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam tempat maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal. Tidak dengan darah domba jantan dan anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Sebab jika darah domba jantan dan lembu jantan serta abu lembu muda yang memerciki mereka yang najis itu dapat menguduskan sehingga suci secara lahiriah, betapa lebihnya darah Hamasyah yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim, akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Jadi melalui penebusan Yesua, karya penebusan Yesua di atas kayu salib, dia menggenapi dua hal, saudara, di dalam hari raya, yaitu hari raya apa? Paskah dan hari raya Yom Kippur. Kita sudah didamaikan dengan Bapa di sorga. Dia sebagai imam besar, saudara. Imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus dengan darahnya sendiri. Jadi dulu itu kalau mau hari raya Yom Kippur ini, di dalam hari raya Yom Kippur maksud saya, imam besar itu masuk dan memerciki tabut perjanjian itu dengan darah anak domba. Dan dia mengaku segala dosa-dosanya bangsa Israel begitu. Dan dia melepaskan anak domba ke dalam padang gurun begitu, saudara. Dan itu harus setiap tahun satu kali begitu. Tetapi syukur kepada Bapa Yahweh bahwa Yesua cukup melakukan sekali untuk selamanya.
Karena darahnya adalah darah yang sangat mahal dan itu sangat berharga dan darahnya ini sangat berkuasa. Amin saudara. Oleh karena itu ketika kita menerima darah Yesua, menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia sudah disalib bagi setiap kita, artinya kita menerima darah Yesua, maka kita diperdamaikan dengan Bapa Yahweh. Amin saudara. Nah ini, dan itu di sini dikatakan mempersembahkan dirinya sendiri tanpa cacat kepada Elohim akan menyucikan hati nuranimu dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Elohim yang hidup. Sehingga kita bisa boleh beribadah tanpa lagi sekat yang menghalangi begitu. Maka dari itu ketika Yesua disalib, terjadi gempa bumi dan tabir bait suci itu terbelah. Itu tabir apa saudara? Tabir yang membatasi antara ruang maha kudus dengan ruangan kudus saudara. Tidak semua orang boleh mengintip melihat ruang maha kudus. Kalau melihat ruang maha kudus mati waktu itu. Tapi begitu terbelah tabirnya, maka bisa terlihat dari luar saudara. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi sekat, karena Yesua sudah sebagai pengantara untuk kita kepada Bapa. Di sini dikatakan, dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang pertama, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Jadi itu makna dari hari raya Yom Kippur, kita betul-betul diperdamaikan. Untuk itu kita juga perlu berdamai juga dengan sesama kita, perlu berdamai juga dengan diri kita sendiri saudara. Diri kita yang selama ini kita selalu menuduh ya, kita tuduh diri kita sendiri bahwa ini gara-gara kamu, gara-gara saya ini merepotkan, saya ini tidak berguna, saya ini orang jahat dan seterusnya. Itu harusnya hari ini kita stop, kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri karena Yesua sudah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Amin. Dan hari raya Yom Kippur ini dipercaya hari di mana Mose itu turun dari Gunung Sinai, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dia kan 2 kali naik ya, terus dapat dua loh batu begitu. Yang pertama dia kan turun lagi, pertama yang turun itu terus dia lihat bangsa Israel mendirikan patung lembu emas. Lalu Mose marah dan banteng itu, tablet itu 2 loh batu itu pecah semuanya. Maka suatu saat dia suruh naik lagi dan dia mendapatkan 2 loh batu yang baru. Nah, dipercaya saudara, ya dikatakan di sini dari sumber yang saya baca, hanya beberapa bulan setelah orang Israel meninggalkan Mesir pada tahun 2448 dari penciptaan atau tahun 1313 sebelum Masehi, mereka berdosa dengan menyembah anak lembu emas. Mose naik ke Gunung Sinai dan berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Setelah 2 kali berada di gunung selama 40 hari, Tuhan memberikan kemurahan hatinya. Jadi waktu itu Mose juga cukup bergumul saudara, bergumul untuk pengampunan bagi bangsa Israel. Bahkan Mose sendiri siap bilang, Tuhan kalau engkau tidak mengampuni, sudah hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Itu ngeri saudara. Mose sampai berani pasang badan saudara untuk penebusan bagi bangsa Israel. Dan akhirnya singkat cerita Bapa Yahweh mengampuni bangsa Israel. Ya, dan hari ketika Mose turun dari gunung tanggal 10 Tishri ini akan dikenal selamanya sebagai hari penebusan dosa atau Yom Kippur. Dan ini kalau kita perhatikan sebetulnya pengampunan atau pendamaian di Yom Kippur ini, kalau kita lihat sejarahnya kaitannya dengan kisah ini saudara ya, merupakan gambaran bahwa kita ini mendapatkan kesempatan yang kedua. Bangsa Israel mendapatkan kesempatan kedua untuk supaya mereka tidak dibinasakan. Ya. Dan ini saudara,
merupakan buat kita juga maknanya adalah kita diberikan kesempatan yang kedua. Maka dari itu judul firman pada malam hari ini saya beri judul kesempatan kedua. Oleh karena itu saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita mendapatkan kesempatan kedua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ya wes toh, pokoknya sudah diampuni ya sudah? Tidak seperti itu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa betul-betul mendapatkan kesempatan kedua ini. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua ini, saudara. Kalau saudara diberi kesempatan kedua ini, seharusnya kita hidup dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin, saudara. Dan inti dari ketika kita mendapatkan kesempatan kedua, kita mau hidup dengan lebih baik lagi, itu sebetulnya ada sebuah komitmen di dalam hati kita. Secara nggak sadar, oke, aku karena diampuni, oke, aku tak hidup sungguh-sungguh. Sebetulnya itu merupakan komitmen bagi kita. Kita memperbarui komitmen kita, saudara, di hadapan Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam Ibrani 10, ayatnya yang ke-19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 dikatakan, oleh karena itu, hai saudara-saudara, dengan memiliki keyakinan dalam darah Yesua sebagai jalan masuk ke ruang Maha Kudus yang telah Dia bukakan bagi kita sebagai jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu tubuhnya sendiri. Dan karena memiliki seorang imam besar atas bait Elohim, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Bapak Ibu Saudara, ini ayat-ayat yang barusan kita baca merupakan clue atau petunjuk bagaimana setelah kita dikuduskan atau diampuni oleh darah Yesua, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, saya perhatikan di ayat yang ke-22. Mari kita lihat di ayat yang ke-22 dikatakan, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam jaminan penuh dari iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Artinya apa? Setelah kita mendapatkan kesempatan kedua ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mendekat kepada Elohim dengan hati yang tulus. Tulus itu tidak ada tendensi yang tersembunyi, saudara. Ya sudah, karena kita memang mau mendekat kepada Elohim begitu. Ya. Mari kita mendekat kepada Tuhan, kita rajin ke gereja atau ibadah atau pelayanan itu dengan hati yang tulus. Mari bersama-sama kita introspeksi diri. Apakah kita selama ini kita mendekat kepada Tuhan, datang ke gereja itu dengan hati yang tulus, ataukah ada motivasi-motivasi yang terselubung atau yang tidak kita sadari, saudara? Misalnya biar mendapatkan berkat atau biar dapat mujizat. Wah, rajin ke gereja, pelayanan rajin Paul, tapi pengen diberkati supaya dapat berkat. Itu gak tulus, saudara. Kalau namanya tulus ya wes, karena aku cinta Tuhan begitu. Dapat berkat atau tidak, tetap ke gereja, tetap cinta Tuhan, tetap melayani. Amin. Saya perlu mengapresiasi untuk para pelayan Tuhan semuanya di sini dan kita semua jemaat yang sudah hadir dan yang mengikuti selalu melalui streaming ya. Ini kita bahkan yang pelayanan
Di sini tidak ada yang menerima bayaran, saudara. Itu satu bentuk ketulusan hati. Itu yang baik, saudara ya. Kita ke gereja juga nggak diiming-iming untuk dapat uang saku tuh, saudara. Betul enggak? Tapi ada loh, orang ke gereja dikasih uang saku, saudara. Ada. Terus akhirnya apa? Kalau uang sakunya berhenti, terus ngapain? Ke gereja nggak? Gak bakalan. Tapi saudara luar biasa, amin. Bahkan saudara berkorban waktu, tenaga, dan bahkan biaya, amin. Saudara kesini naik, meskipun naik motor tetap kan berkurang bensinnya, saudara, betul gak? Nek beli bensin pakai duit toh, nggak pakai daun toh. Itu luar biasa. Dan yang streaming juga kuota beli toh. Itu satu hal yang baik. Tapi kita juga perlu cek lagi, perlu koreksi diri lagi, apakah kita ingin mendapatkan sesuatu yang lain? Pengen dapat mujizat kah? Atau bahkan mungkin kita rajin ke gereja atau ini jadi orang yang salah dan solehah gitu. Apakah kita rajin karena kita takut masuk neraka, saudara? Wah, aku gak perlu masuk neraka, orang dibayar apa-apa, yang penting aku ramal neraka. Apakah seperti itu? Itu juga gak tulus, saudara. Betul enggak? Kenapa? Karena takut masuk, karena takut dihukum gitu. Jadi akhirnya ya wes nurut, ya wes jadi orang yang baik, ya wes jadi orang yang rohani begitu. Itu masih belum tulus, saudara. Meskipun untuk tahap pertama ya wes lah, gitulah, saudara ya. Untuk tahap pertama mungkin orang-orang yang masih baru ya wes lah, sama kayak anak kecil, saudara. Ya, ayo nurut, nggak mau nurut. Awas ya, nanti nggak nurut tak selentik gitu kan. Ya wes nurut, akhirnya nurut, saudara. Tapi itu kan masih dalam level tataran masih sangat dasar sekali, saudara. Nanti setelah berkembang, setelah dewasa, itu dia harus menginternalisasi diri bahwa oh, saya harusnya nurut karena memang itu harus seperti itu. Nanti lebih lagi, semakin tinggi lagi tingkatan kerohanian kita, yaitu apa? Kita memang rajin ke gereja karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan kita cinta kepada Dia. Itu level tertinggi menurut saya, saudara. Dasar yang mendasari kita taat, dasar yang mendasari kita rajin ke gereja dan pelayanan dan seterusnya, itu adalah karena kita memang cinta Tuhan. Itu yang tulus, saudara. Sehingga namanya orang cinta itu diberkati maupun tidak, itu pasti tetap cinta. Dapat mujizat atau tidak, tetap cinta. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan kalau Dia melihat anak-anaknya cinta dengan tulus kepada dirinya, maka Dia tidak akan tinggal diam. Amin, saudara. Sekali lagi, bukan kita ngincer berkatnya, itu cuma bonus, saudara. Dan kita juga mendekat bukan karena kita takut masuk neraka, saudara, tetapi kita benar-benar cinta. Kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan, berkat itu otomatis. Amin. Nggak masuk neraka itu juga otomatis, saudara ya. Semuanya itu berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama, mari kita mendekat dengan hati yang tulus. Atau mungkin anak-anak muda yang rajin ke gereja, kita jadi ini, apakah kita karena supaya dapat dapat jodoh? Nggak salah untuk pertama kali, itu YPY dibentuk itu kan salah satunya karena itu, saudara. Supaya apa? Supaya anak-anak muda daripada dapat di luaran sana, dapat sama-sama penyembah Bapak Yahweh. Dan ternyata memang banyak hasilnya, saudara. Banyak yang dapat jodoh dari ikut YPY. Maka dari itu anak-anak muda yang belum ikut YPY, ikutlah YPY. Tapi bukan karena itu motivasi terutama, amin, saudara. Ini hanya bonus sajalah, bonus lah ya kan, tidak masalah. So, saudara, kita mari mendekat kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan karena kenapa-kenapa, karena kita memang cinta kepada Dia. Tuhan sudah menebus kita, atau lebih cocok kalau kita dibeli. Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal.
kita dapat kesempatan kedua, maka dari itu mari kita lebih lagi cinta kepada Tuhan. Amin. Karena kita dapat kesempatan kedua, mari kita katakan kanan kiri, mari kita lebih cinta lagi kepada Tuhan, lebih cinta lagi kepada Tuhan. Ya, oke. Lalu yang kedua, berdasarkan ayat yang kita baca tadi, saudara, yang kedua di sana dikatakan dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Maksudnya adalah apa? Maksudnya kita dibaptis. Yang belum dibaptis, yuk saya undang untuk mari segera daftar untuk dibaptis karena perlu ada katekisasi dulu ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis pakai nama Bapa Yahweh, masih pakai nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, itu meterainya kurang pas, saudara ya. Ibaratnya segel itu nek tutup botol itu enggak pas, saudara. Ya ada kebocoran. Maka dari itu harus pas. Yaitu apa? Pakai nama Bapa Yahweh, Yeshua Mashiach dan Ruach Kodes atau Roh Kudus, saudara. Ya, sehingga kita betul-betul meterainya itu pas, cocok gitu loh. Kalau kita melegalisir ijazah, itu harus ke institusi yang tepat. Nggak bisa kita tinggal pergi ke warung sebelah minta capnya Bu, dicap jeglek warung Bu apa misalkan Bu Inem gitu kan, cap sah nggak saudara? Nggak sah, nggak cocok saudara. Maka dari itu kita harus cocok itu stempelnya itu ya, meterai baptisan itu adalah nama Bapa, karena itu rumusnya baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi harus ada nama Bapa di sana. Lalu yang ketiga, oke, kalau sudah dibaptis semua ya puji Tuhan ya, kita dapat kesempatan yang kedua. Yang ketiga, di ayat yang ke-23 saudara, dari Ibrani yang ke-10. Marilah kita memegang teguh pengakuan pengharapan yang tiada terombang-ambing, karena Dia yang berjanji adalah setia. Maksudnya bagaimana? Mari kita perkuat iman kita, saudara. Mari perkuat iman kita dan jangan ragu akan Bapa Yahweh. Amin, saudara. Jangan ragu, iman kita ini sudah betul. Maka kita harus memperdalam iman kita lagi. Jangan hanya begini, imani saja. Kalau cuma imani saja, dibantai sama orang-orang apologet yang menyerang kekristenan, saudara. Nanti ditanyain, Tuhan kok mati? Bingung. Nanti dikatakan, apa Tuhan jadi manusia? Mana ada. Tuhan lahir dari selangkangan umat ciptaannya katanya. Itu kasar sekali bahasanya ya kan. Bingung. Dikit-dikit bingung. Sudahlah pokoknya imani saja, diketawain saudara. Kita harus lebih kuat. Kalau cuma hanya begitu doang, pokoknya repot saudara. Itu bisa digoyang nanti lama-lama. Hati-hati. Ya. Baru-baru ini minggu lalu saya sharing dengan beberapa mahasiswa itu, saya tunjukkan bahwa kitab terjemahan itu bisa salah. Saya tunjukkan terjemahan LAI yang terjemahannya salah beberapa. Shock dia saudara. Shock, bener-bener shock. Kenapa? Karena selama ini dia hanya pakai Alkitab LAI doang. Bahkan saya bilang King James Version, dia juga apa itu? Ya astaga. Ya, jadi mereka selama ini katanya setelah selesai ada yang WA saya, Pak terima kasih, selama ini saya diajari cuma berimani saja, pasti selamat katanya. Ya, tidak hanya cuma iman saudara, tapi kita harus ada yang harus kita lakukan, perbuatan kita tunjukkan sebagai iman kita itu, amin. Dan kita juga perlu mempelajari apa yang menjadi iman kita, pelajari dengan sungguh-sungguh, terutama tentang nama Bapa Yahweh. Bolak-balik saya ngomong, Jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa harus hafal, harus ngerti, dan harus bisa menjawab tentang pertanyaan tentang nama Bapa Yahweh. Harus bisa, itu wajib hukumnya saudara, bukan sunnah. Kenapa? Karena mulai dari gereja inilah salah satu epicentrum pemberitaan nama Bapa Yahweh. Salah satu
pusat dari pemberitaan nama Bapa Yahweh. Lah mosok gembalanya memberitakan nama Bapa Yahweh dengan gencar luar biasa, jemaatnya ditanyain, loh bukankah Kristen Arab pakai Allah ya? Kok kamu ini kan jadi nggak ada masalah? Bingung jawabnya. Duh. Lalu bukankah nama Yahweh pernah dipakai sebagai nama dewa? Bingung jawabnya. Jangan sampai seperti itu, saudara. Harus selidiki betul, harus ngerti, harus ngelotok tentang nama Bapa Yahweh. Amin. Nanti dibilang nama Yahweh kan nggak bisa dibaca, terlalu kudus. Bingung ya juga ya. Aduh, malu saya, saudara. Malu. Ya, harus kita ngerti, harus bisa ngerti caranya menjawab. Amin. Halo, kok cuman sebagian? Ya, harus mempelajari. Nanti saya share lagi tuh PDF-nya. Pertanyaan umum seputar nama Yahweh dan Allah. Oke? Harus ngerti. Perkuat iman kita. Jangan ragu tentang nama Bapa Yahweh. Dan jangan tukar iman kita dengan yang namanya 3 tah. Apa saudara? Harta, tahta, dan cinta. Bolak-balik saya ngomong wes bosen, terserah. Supaya jangan ada lagi yang terjerumus, yang menukarkan imannya dengan harta, tahta, ataupun cinta. Anak-anak muda, sekali lagi saya ngomong, wes bosen karepmu. Biar mancep sudah, biar nancep di pikiran dan di hati. Jangan ada lagi engkau yang menukarkan imanmu dengan cinta manusia yang bisa luntur, yang bisa pudar. Yang cuma mut-mutan. Ya, jangan tukar imanmu dengan cinta manusia. Nanti tak bawa ke gereja. Itu resikonya sangat besar sekali. Resikonya sangat tinggi. Lebih baik cari yang sudah beriman kepada Bapa Yahweh. Kalau bingung di sini nggak ada yang ini, mari gabung di Youth Penyembah Yahweh, nanti bisa milih di sana. Jadi ya biroco ada dong. Saudara, jangan ditukarlah ya. Tapi dia baik, mau nganterin saya ke gereja lah, ya masih pacaran. Bisakah kamu meyakini, bisakah kamu betul-betul memastikan bahwa dia mau ke gereja dan mau beriman kepada Bapa Yahweh? Banyak orang ya seperti inilah, saya ingat kisahnya, ceritanya dari Bapak Gembala, ya kan? Sudah, masih ingat gak saudara? Yang anak sekolah minggunya dulu, sudah dikasih tahu jangan sama dia, karena dia itu bukan orang percaya Tuhan, waktu itu belum kenal Bapa Yahweh ya, enggak ke gereja. Oh tapi dia mau kok nganterin aku ke gereja, boleh kok aku ke gereja. Oke, sudah diwanti-wanti ya, tapi dia ngeyel. Suatu saat dia menikah dengan pacarnya ini, lalu akhirnya apa yang terjadi? Sudah menikah, bangga ya kan, sudah sah. Lalu di ultimatum sudah pada hari pertama pernikahan, di ultimatum hari pertama atau hari kedua, pokoknya setelah menikah sangat dekat sekali. Sekarang kamu miliknya siapa? Miliknya Mas dong. Habis gitu dibilang begini, kalau miliknya Mas, minggu depan gak usah ke gereja lagi. Bagai petir di siang bolong menyambar-nyambar, saudara. Langsung shock dia. Dan akhirnya kalau ke gereja harus sembunyi-sembunyi, ya kan? Habis gitu orangnya kasar lagi. Wah, jadi sansat, jadi sparring partnernya di rumah tangga. Kasihan sekali. Udah gitu punya jimat lagi. Suatu saat jimatnya nggak dibawa, si cewek ini berdoa di lemari, ribut itu jimatnya, klotok. Ngeri nggak saudara? Ngeri. Jangan main-main lah ya, hati-hati. Dan kalau sudah dilihat cowok itu kasar, sudah mending cukup sekian dan terima kasih, tinggalkan cowok kasar itu saudara, tinggalkan. Rasa gak usah paten gitu loh saudara, dengan cowok model begitu. Termasuk juga yang cewek kasar juga gak usah lah, gak usah. Jangan saudara berpikir nanti sama saya bisa berubah. Sudah berapa lama sama kamu? Berubah enggak? Enggak toh? Terus
Aku kan mau mengubah dia. Kamu tuh mau cari pasangan hidup, mau bahagia bersama, kamu mau jadi buka panti rehabilitasi privat gitu loh. Yang benar aja lah, realistis aja gitu loh. Harus cerdas dalam mencinta. Amin. Dan mari kita jagai anak-anak kita sungguhan saudara, supaya betul-betul mereka menjaga imannya, jangan menukarkan iman dengan yang lain. Harta pun demikian, apalagi tahta. Tahta, di atas tahta tinggi ada yang lebih tinggi lagi. Ya kan saudara? Maka dari itu sudahlah. Tidak usah mengejar yang begituan. Perkuat iman kita saja di dalam Tuhan. Sehingga kita betul-betul kesempatan yang kedua yang kita peroleh dari Bapa Yahweh ini. Betul-betul kita tidak sia-siakan. Tidak sia-siakan kesempatan yang kedua ini. Sehingga kita boleh betul-betul hidup di dalam samayim, di dalam surganya Tuhan yang kekal. Oke, saya nggak bosan-bosan untuk ngomongin hal ini pokoknya. Ya, harus didengarkan, harus jangan ada lagi yang mencoba-coba, itu resikonya sangat besar, saudara ya. Ya puji Tuhan kalau akhirnya memang betulan pacar saudara itu bertobat ya, puji Tuhan lah ya. Itu anugerah dan tidak semua orang mendapatkan hal yang model begitu. Itu 1001 lah mungkin ya. Maka dari itu sekali lagi jangan ditukar dengan cinta. Lalu yang keempat, ketika kita sudah mendapatkan kesempatan kedua ini, apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-24 kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik. Mari kita saling memperhatikan satu sama lain saudara ya. Saling memperhatikan, tidak perlu menunggu ajakan untuk besuk saudara. Kalau mungkin saudara lihat ada saudara sudah lama tidak ke gereja, boleh dibesuk, boleh tidak harus dengan tim doa dan tidak harus dengan Bapak Gembala maupun Bapak Wakil Gembala ataupun Ketua MK. Kalau saudara pas ada kesempatan dan memang ingat, oh ini udah lama tidak ke gereja, silakan langsung dibesuk saudara ya. Bukan berarti kami nggak mau besuk saudara ya, kadang-kala kan terlewat begitu ya, saudara. Bolehlah kalau mau ajak kami besuk bolehlah, tidak apa-apa. Ya, tapi tidak harus menunggu begitu loh. Nah, kami pas di luar kota bagaimana ya kan? Jadi tidak harus menunggu. Mari kita saling memperhatikan, saling menguatkan dan kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Kalau ada saudara yang sudah mulai ngelokro, tidak lagi bersemangat atau mulai pokoknya ngabsen lah ya ke gereja daripada nanti di WA sama Bu Gembala atau ditanyain sama Bapak Gembala atau Bapak Wakil Gembala atau Ketua MK, sudahlah datang aja setor muka. Kalau yang sudah mulai begitu didatangi, kenapa kamu ya? Ayo semangat lagi gitu loh saudara. Sehingga kita boleh terus on fire, amin. Biarlah komunitas GPF Surah Kebenaran Ambarawa ini bisa terus on fire gitu loh, menyala-nyala begitu. Sehingga setiap kali orang yang beribadah di sini merasakan ada semangat, ada api yang terus menyala-nyala di dalam kehidupan kerohanian kita. Amin. Maka yang sudah mulai tidak lagi rajin ke gereja dan mulai sudahlah aku enggak ini, besok tanyain kenapa begitu. Ya, yang mulai tersinggungan saudara, biasanya orang yang tersinggungan terus gampang mutung itu biasanya kadang-kala sedang lemah letih lesu dan berbeban berat mungkin saudara. Hatinya itu sedang banyak tekanan ya kan. Mungkin capek begitu. Nah, kita berikan kekuatan, berikan penyemangat saudara. Ya. Maka kalau kita hatinya penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, itu kan semangat saudara ya. Sehingga tidak mudah tersinggung, nggak mudah sakit hati saudara. Oke? Yang sakit hati minta tolong bertobat ya. Ya, kadang-kala mungkin orang bisa bersalah juga ya kan. Kita pun juga bisa berbuat salah. So, kita cek hati kita belajar untuk
ayo kita tidak mudah sakit hati, tidak mudah mutung, saudara. Kalau mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah marah, mutungan, itu saudara, orang yang masih kanak-kanak rohani, saudara, masih belum bertumbuh secara dewasa. Ya, sudah nggak zaman lagi kita orangnya mutungan, saudara. Amin. Nggak zaman lagi kita ini tersinggungan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. jangan mudah tersinggung ya. Kita harus bisa meregulasi emosi kita sendiri. Mari kita saling memperhatikan satu sama lain. Kalau ada yang sakit kita doakan, tidak usah nunggu Pak Gembala atau saya untuk mendoakan. Saudara sendiri punya otoritas. Amin. Saudara kalau mendoakan itu harus dengan iman, harus dengan yakin gitu. Hakul yakin, saudara. Harus yakin seyakin-yakinnya. Masalah sembuh apa enggak bukan urusan kita. Pokoknya kita doakannya dengan yakin, gitu loh, saudara. Bayangkan Tuhan menjamah. Kalau kita berdoa, jamah orang itu, bayangkan kuasa Tuhan itu ada. Dan kita minta otoritas dari kuasa Tuhan. Begitu, saudara. Itu sehingga ngefek doanya. Nggak cuma omong doang. Kalau ngomong doang lah, nggak ada dampaknya. Ya. Dan itu yang akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita juga. Kalau kita saling memperhatikan tanpa nunggu komando. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara. Bagaimana ketika kita sudah mendapatkan kesempatan kedua ini, kita juga bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Kita lihat di ayat yang ke-25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasehati, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Ini yang membuat kita tetap bersemangat, saudara. Ikut MK, bersekutu. Jangan mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan persekutuan kita, saudara. Kalau jarak jauh mungkin bolehlah streamingnya. Selalu dengarkan MK, ada berkomunitas, boleh kenalan dengan jemaat di sini untuk kita bisa membuat bisa kita saling berkomunikasi satu sama lain, saling menguatkan. Itu kita perlu bersekutu, saudara. Sehingga kesempatan kedua ini kita tidak sia-siakan dengan begitu saja. Kita hidup dengan sungguh-sungguh. Salah satunya untuk bisa hidup dengan sungguh-sungguh itu bersekutu. Saling menasihati, saling menguatkan. Dengan persekutuan inilah sehingga api kita tetap nyala. Kalau kita sedang mengalami permasalahan, jangan menarik diri. Kalau kita mengalami permasalahan, semakin stres, semakin menarik diri, maka itu akan menjadi semakin stres, saudara. Dan itu mudah sekali diterkam oleh kuasa gelap, saudara. Mudah padam. Maka dari itu, jangan mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan persekutuan kita, baik ibadah maupun MK ini. Jangan hilang, saudara. Dan nanti kalau MK-nya sudah banyak, kita bisa membelah, saudara. Bukan dipecah, tapi membelah. Kayak amuba, saudara ya, membelah. Supaya apa? Persekutuan ini bisa tetap bisa rekat begitu. Ya, saya rindukan nanti ada muncul MK yang baru yang sudah mulai banyak, bisa dibelah ya, saudara ya. Mungkin wah rasanya nggak enak, wah aku biasa ini rame-rame nganu ya kan. Saya juga pernah ngalami hal itu, saudara. Dulu ketika di Surabaya saya juga ikut MK anak-anak muda Komsel dan juga pernah jadi ketua MK di sana, pernah jadi anggota, pernah jadi ketuanya juga. Rasanya memang pas membelah rasanya ya sedikit lagi gitu ya. Tapi percayalah, saudara, nanti itu cuma sementara aja. Lama-lama nanti boleh suatu saat ibadah MK gabungan yuk, boleh, saudara, enggak masalah. Temu kangen dulu kita satu MK ya, enggak masalah. Boleh-boleh saja, dan itu sah-sah saja, saudara. Boleh suatu saat ibadah gabungan MK, boleh, saudara. Jadi ini untuk apa? Untuk bersekutu, untuk kita bisa saling
berfellowship bersama, saling memperhatikan, saling menguatkan, seperti itu saudara ya. Dan ini, mari kita lakukan hal-hal ini untuk menjaga kesempatan kedua ini supaya tidak lepas dari kita. Kita betul-betul manfaatkan kesempatan kedua ini supaya ketika nanti Yesua datang untuk yang kedua kalinya, kita bisa tetap didapatinya hidup di dalam kebenaran firman-Nya, saudara. Ya, tadi hidup sungguh-sungguh juga termasuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak cuma rutinitas ke gereja doang, no. Tetapi betul-betul kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Maka dari itu mari kita bersemangat, semakin bersemangat. Ibarat kalau di film itu kan semakin mendekati akhir semakin seru, saudara ya. Maka dari itu kita harus juga semakin bersemangat, saudara, supaya nanti kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, entah kapan saya nggak ngerti, dan saya tidak ngomong kapan ya saudara. Yang jelas sebentar lagi, firman Tuhan bilangnya sebentar lagi, semakin mendekat, dan kita sudah di ujung, di akhir zaman. Maka kita perlu siap-siap kapanpun Tuhan Yesus bisa datang. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi call HL buat setiap kita. Kita betul-betul memanfaatkan kesempatan kedua ini. Dalam momen Hari Raya Yom Kippur ini, kita betul-betul mendapatkan kesempatan yang kedua. Dan kita juga perlu memberikan kesempatan kedua bagi saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Kita juga mengampuni mereka sebagaimana kita juga sudah diampuni oleh Bapa Yahweh. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak, hambamu sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman ini boleh menjadi call HL di dalam hati setiap kami, anak-anakmu, untuk kami boleh hidup benar, semakin sungguh-sungguh, karena kami sudah mendapatkan kesempatan yang kedua. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami, Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau menyanyiakan kesempatan kedua yang sudah Engkau berikan bagi kami ini. Dan kami rindukan Tuhan terus untuk kami jagai hidup kami, supaya hidup kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, Bapa. Kuatkan setiap kami yang mulai lemah iman kami. Biarlah iman kami boleh dikuatkan di dalam Engkau. Kami yang sudah mulai undur dari hadapan Tuhan, biarlah Tuhan tarik kami kembali. Jangan biarkan ada satupun di antara kami yang terhilang, ya Bapa. Tarik anak-anak-Mu kembali di dalam jalan-Mu, sehingga mereka pun boleh mendapatkan kesempatan yang kedua, untuk boleh mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat firman ini. Dan biarlah melalui Hari Raya Yom Kippur ini kami boleh mendapatkan makna, kami boleh mendapatkan sukacita yang sudah Engkau sediakan bagi kami melalui perayaan-perayaan yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang kedua ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.